Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah sampai detik ini, sampai waktu ini, kesempatan ini, kita masih diberikan oleh Allah ketakwaan dan keimanan. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah keistiqomahan, sehingga kita mampu untuk melaksanakan berbagai amalan-amalan ibadah, khususnya ketika kita sedang berada di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sesungguhnya pada hakikatnya takwa inilah yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur dan akan menyelamatkan kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Tidak ada yang mampu untuk kita bawa. Mobil yang kita punya, motor, harta, tanah, jabatan, apapun itu, semuanya hanya ada di dunia saja. Ketika kita meninggal dunia, kita masuk ke alam kubur, kemudian kita akan disidang oleh para malaikat, kemudian kita akan disidang oleh Allah kelak di Yaumul Mizan. Semuanya itu tidaklah berarti untuk kita. Yang berarti, yang mampu untuk memberatkan timbangan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah dan juga amalan-amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini. Kedua kalinya salat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita mampu untuk merasakan manisnya iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang kelak dapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Salah satu keutamaan orang yang berpuasa adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh doanya. Dikabulkan oleh Allah doa-doa yang dipanjatkan selama dia berpuasa. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya ada 3 golongan atau 3 kelompok yang mana ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya itu tidak akan tertolak. La turaddu da'watuh. Dan salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Atau dalam hadis yang lain dikatakan da'watus shaim, doanya orang-orang yang berpuasa. Maka dari situ ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita ketika masuk bulan Ramadan, kita berpuasa, salah satu yang dianjurkan adalah memperbanyak doa. Doa apapun itu silahkan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari diberikan rizki yang berkah, diberikan umur yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, kehidupan yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan lancar,
segala urusan-urusan kita mudah terselesaikan dan apapun itu, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, aku itu akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah. Maka tentu Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah berjanji seperti itu, pasti Allah akan mengabulkan. Akan tetapi, jamaah rahimakumullah, kadang timbul pertanyaan kepada kita. Padahal kita sudah berdoa. Bulan Ramadan kemarin kita sudah memperbanyak doa apapun itu. Baik yang sifatnya umum maupun sifatnya khusus. Tapi ternyata kadang sampai sekarang doa tersebut masih belum dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan ternyata masih belum kita capai. Kita belum memperolehnya. Lalu bagaimana kemudian? Apakah Allah tidak mengabulkan doa-doa kita atau ada cara lain Allah untuk mengabulkan doa kita? Maka kegelisahan kita dapat terjawab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah, bahwasanya beliau mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun." Tidaklah seorang muslim yang berdoa yang di dalam doanya itu tidak terdapat sebuah dosa, wala qati'atu rahimin, dan juga tidak terdapat sesuatu atau keinginan untuk memutus tali silaturahmi, kata Rasulullah, illa a'tahullahu ihda salasin, kecuali Allah akan mengabulkan doa tersebut dengan 3 cara. Selagi doa kita, kata Rasul, tidak terdapat dosa, tidak terdapat keinginan untuk memutus tali silaturahmi, pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara. Lalu apa 3 cara tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Bisa jadi Allah segerakan mengabulkan doa yang hamba panjatkan. Jadi kita berdoa sekarang, 1 jam kemudian langsung Allah ijabah. Atau 1 hari setelahnya Allah ijabah. Atau 1 minggu setelahnya Allah ijabah. Mungkin pemirsa ada yang memiliki pengalaman spiritual ya. Pernah berdoa, meminta sesuatu dengan khusyuk, kemudian langsung Allah ijabah doanya. Saya memiliki sebuah cerita dari guru kami dulu, ustadz kami, mudir kami dulu di pondok, namanya Kiai Haji Sigit Mahmudi. Bahwa beliau cerita suatu ketika beliau divonis oleh dokter mengalami sakit batu ginjal. Dan dokter mengatakan ini harus segera dioperasi. Karena sudah bisa dikatakan parah, kalau tidak segera ditangani maka akan bisa menyebabkan semakin buruk kesehatannya. Maka ustadz kami ini, kiai kami, suatu malam berdoa kepada Allah sampai nangis. Beliau sholat tahajud, memohon kepada Allah agar bagaimanapun caranya beliau tidak dioperasi. Maka Masya Allah ya, beliau bercerita itu sampai berkaca-kaca. Keesokan harinya ketika dibawa ke rumah sakit, dokter mengecek lagi, ternyata batu ginjal yang ada di ginjalnya itu sudah hilang. Kami ketika mendengar cerita tersebut sampai bergetar bagaimana Allah memberikan sebuah keajaibannya, sebuah karomah kepada hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Dan itulah pengalaman spiritual dari orang-orang yang soleh. Dan mungkin pendengar semuanya pernah mengalami pengalaman yang seperti itu. Berdoa, kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau dalam waktu dekat Allah langsung mengabulkan doa tersebut.
Kemudian cara yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi doa yang kita panjatkan di dunia itu Allah akan akhirkan, Allah akan berikan kelak ketika kita di akhirat. Dengan arti bahwasanya Allah akan berikan langsung surganya kelak. Allah akan selamatkan kita dari nerakanya. Inilah cara yang kedua Allah mengabulkan doa-doa kita. Kemudian cara yang ketiga yang Rasulullah SAW kabarkan, wa imma an yusrifa anhu minasu mislah. Bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang buruk tidak akan menimpa kita. Kita dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Misalkan kita sedang berkendara menggunakan sepeda motor. Ternyata di samping kita ada kecelakaan. Padahal kita itu berada di samping pas. Tapi alhamdulillah kita tidak terkena kecelakaan itu. Kita tidak termasuk dari yang terkena kecelakaan. Maka ini bisa jadi salah satu dari pemalingan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak pernah berdoa agar selamat ketika sedang berkendara. Mungkin kita berdoa agar diberikan rezeki yang berkah yang banyak. Ternyata doa tersebut tidak diijabah oleh Allah, tapi Allah palingkan dengan sesuatu yang lain. Atau bisa jadi misalkan di tahun 2020 ketika banyak yang terkena virus corona, bagaimana teman-teman kita masuk rumah sakit, tetangga kita, bahkan orang-orang terdekat kita, banyak yang meninggal. Dan kita sudah berpikir, mungkin inilah akhir dari hidup kita. Tapi ternyata alhamdulillah, sampai sekarang kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Sampai sekarang kita masih diberikan oleh Allah kekuatan. Sampai sekarang kita sehat walafiat, tidak terkena penyakit apapun. Virus corona pun sudah bisa kita lewati. Maka bisa jadi itu merupakan buah dari doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang mungkin kita merasa bahwasanya doa tersebut belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah, marilah kita terus berdoa. Karena sesungguhnya esensi dari sebuah doa itu adalah bahwasanya kita sebagai seorang hamba mengakui bahwa kita itu adalah seorang yang lemah. Seseorang yang membutuhkan zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha segalanya. Kita itu perlu untuk menggantungkan sesuatu kepada zat ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita terus-menerus berdoa, kita mengakui bahwa kita itu adalah sesuatu yang zat yang lemah, maka itu sudah menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diijabah oleh Allah dalam setiap doa-doa kita, dan mudah-mudahan apapun yang kita panjatkan, meskipun menurut kita itu tidak terkabul, namun mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.